2017 PTPN didatangi oleh oknum-oknum yang mengaku dari Polda, saudara. Mereka meminta supaya PTPN itu membuat laporan seolah-olah kami sini merampas tanah, saudara. Tapi alhamdulillah pihak PTPN tidak mau. Pihak PTPN sendiri yang bicara dengan kami. Mereka katakan Habib Rizik dan MS-nya itu datang itu melapor, bukan merampas. Dan mereka menebus dari masyarakat. MS itu tidak merambah. Dan mereka itu sebagai penjara. Kami sangat menghormati penjara. Jaga. Ada yang kedua, beberapa warga di Pekancilan sudah dipaksa untuk bikin laporan atau jadi saksi seolah-olah saya ini merampas tanah mereka. Saya dapat laporan ini langsung dari lurahnya saat itu, saudara. Begitu juga dari warganya. Tapi ada menarik, begitu warga dikumpulkan dibawa ke polisi, saudara, yang melapor polisi gunakan salah satu biong tanah mafia tanah digunakan oleh polisi untuk membuat laporan. Lalu apa terjadi? Masyarakat begitu diperiksa polisi. Apa yang saya sampaikan tadi, yang terakhir ingin saya sampaikan, ini penting sekali ya. Pesantren ini beberapa tahun terakhir mau diganggu, mau diganggu, saudara. Jadi ada mau ganggu, mau gusur ini pesantren, mau usir ini pesantren, mau tutup ini pesantren, dan menyebar fitnah. Katanya pesantren ini nyerobok tanah negara. Nah ini perlu saya luruskan. Jadi supaya semua mumpung lagi kumpul nih semua nih, supaya tahu, saudara. Tanah ini, saudara, sertifikat HGU-nya ya atas nama PTPN, salah satu BUMN. Betul, itu tidak boleh kita pungkiri, saudara. Tapi tanah ini sudah 30 tahun lebih digarap oleh masyarakat, tidak pernah lagi ditangani oleh PTPN, saudara. Catat itu baik-baik. Poin pertama, sertifikat HGU tanah ini, saudara, itu milik PTPN. HGU bukan hak milik. HGU hak guna usaha, saudara, bukan hak milik. Tapi sudah 30 tahun lebih tanah ini digarap oleh masyarakat, oleh warga, saudara, oleh warga Lemah Nendang, oleh warga Pekancilan, saudara. Mereka menggarap tanah ini dan mereka bertani di tanah ini. Lalu kenapa ini saya mau sampaikan? Nah, yang ingin saya garis bawahi, ada undang-undang di negara kita. Perhatikan ada undang-undang, saudara. Satu, undang-undang agraria. Di dalam undang-undang agraria disebutkan, saudara, bahwa kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk buat sertifikat, saudara. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun. Berarti masyarakat berhak tidak? Bukan ngambil tanah negara, saudara. Itu satu. Yang kedua, undang-undang tentang HGU, tentang hak guna usaha, di situ disebutkan, saudara, sertifikat hak guna usaha tidak bisa diperpanjang atau akan dibatalkan jika satu, lahan itu ditelantarkan oleh pemilik HGU. Lahan itu ditelantarkan oleh pemilik HGU, atau si pemilik HGU tidak menguasai secara fisik lahan tersebut. Itu undang-undang, saudara. Nah, tanah ini HGU
ditandatangani oleh lurah, saudara. Ada tanda tangan RT dan RW. Jadi tanah ini semua ada suratnya, bukan merampas. Itu namanya saya membeli overgarap. Saya tidak membeli hak milik, bukan hak milik saya. Nggak ada punya hak milik di sini, saudara. Yang ada HGU, dan HGU itu ada masa berlakunya. Setiap 20 atau 25 tahun wajib diperpanjang. Nanti pada saat mau diperpanjang kita lapor, ini bukan lagi saudara milik daripada PTPN. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi jangan dipikir petani rakyat di bawah nggak ngerti undang-undang, seenaknya merampas tanah, seenaknya menyebar fitnah. Tunggu dulu, saudara. Jadi ini kami beli, dan semua surat jual belinya, saudara, pergarapnya saya kumpulkan semua. Petani-petani tersebut saya minta KTP-nya, saya foto waktu terima duitnya, saudara. Hanya sampai di situ. Bahkan surat setelah beli saya lapor ke camat. Habis lapor ke camat saya lapor ke bupati. Waktu itu masih Pak Rahmat Yasin menjadi bupatinya, saudara. Setelah bupati saya lapor ke gubernur, saudara. Gubernur bikin rekomendasi, saudara. Nah, jadi sekali lagi ini tanah ya HGU memang milik PTPN, tapi rakyat tidak merampas, tidak. Mereka sebagai penggarap. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya mau tanya, penggarap itu perampas bukan? Penggarap itu perampok bukan? Penggarap itu pencuri bukan? Saya tidak beli dari pencuri, saya tidak beli dari perampas, saya tidak beli dari perampok, saya beli dari penggarap, petani yang baik, warga di sekitar sini, saudara. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Nah, sekarang yang bagian paling penting lagi, saudara, apa yang ingin saya sampaikan? Ini saya beli, saudara, dengan uang saya, uang keluarga saya, uang kawan-kawan saya, uang kerabat saya, uang sahabat-sahabat saya, bahkan ada uang titipan umat, dan semua, mau yang dari saya kan, mau yang dari umatnya, semua ini wakaf untuk umat, saudara. Allahu Akbar. Jadi ini nggak ada tanah pribadi di sini, saudara. Kami saat ini mentarget ada 100 hektar tanah. Di sini insya Allah akan menjadi markas syariat. 80 hektar, saudara, itu sudah dikuasai oleh markas syariat. Nah, saya katakan sekali lagi, tidak sejengkal tanah pun untuk saya atau putri saya atau cucu saya atau menantu saya, saudara, atau keluarga saya. Enggak, ini untuk umat. Jadi kalaupun di sini ada rumah yang saya tempati, saudara, kalau saya sudah tidak mengajar di sini, kalau saya nggak mau lagi urus MS, ya saya mesti keluar. Nggak boleh saya tinggal di sini, saudara. Karena ini wakaf untuk umat. Bukan itu saja. Ini kitab-kitab saya beli. Ini ada puluhan ribu judul, saudara. Ini saya kumpulkan dari semenjak saya sekolah. Dulu saya sekolah dapat beasiswa setiap bulan. Saya pakai separuh buat keluarga, separuh lagi buat beli kitab, saudara. Nah, sampai terkumpul sekarang ini puluhan ribu judul. Dan saat ini di Mekah masih ada 207 karton belum ke bawah, saudara. Untuk apa? Kitab-kitab ini juga bukan untuk saya pribadi, bukan untuk anak saya, bukan untuk cucu saya, bukan untuk menantu saya, tidak, tapi untuk umat di pondok pesantren markas syariat, sehingga siapapun boleh untuk baca dan istifadah, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau saya sudah sampaikan begini, ini MS tidak boleh lagi saya jual. Ini kitab-kitab saya nggak boleh ada lagi yang dijual, saudara. Saya pribadi nggak boleh jual, istri saya nggak boleh jual, anak saya nggak boleh jual, karena semua ini wakaf untuk umat. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, maka itu kalau ada pihak-pihak yang ingin coba mengusir kami dari tempat ini, kami akan pertahankan ini, karena ini milik umat Islam, bukan milik pribadi. Betul? Siap jaga MS? Siap jaga MS? Sallu ala Nabi. Ini sebagai penutup saya sampaikan kepada pemerintah khususnya, kalau memang pemerintah melihat lahan ini perlu diambil oleh negara, enggak mau diambil, silakan kapan saja pemerintah mau ambil ini tanah. Kalau merasa ini
ini memang tanah negara, dibutuhkan oleh negara, silakan ambil. Tapi tolong kembalikan semua uang yang sudah dikeluarkan oleh umat untuk membeli dan membangun tempat ini, saudara, supaya uang tersebut bisa kita beri lahan di tempat lain untuk membangun yang sama. Jadi bukan saya anaknya merampas-rampas saja, betul? Kalau saya anaknya merampas, saya tanya, dia mentolong? Dia mentolong? Dia mentolong? Nggak boleh petani-petani miskin, penggarap, tahu-tahu tanahnya diambil sama proyek, nggak dikasih ganti rugi. Zalim! Nggak boleh, saudara. Silakan ambil tanah rakyat. Silakan gunakan tanah rakyat untuk negara. Silakan. Tapi rakyat wajib untuk diberikan ganti ruginya. Betul? Betul? Maka pesan rakyat jangan diam kalau tanah Anda tuh dirampas oleh pengusaha, tanah Anda dipaksa diambil saudara oleh proyek tanpa ganti rugi. Jangan diam, lawan. Begitu kami tidak akan pernah diam kalau ada yang coba-coba memegang markas syariat. Jadi kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya jangan lawan negara mau silakan ambil lahan, jangan perkebunannya, jangan semua gedung bangunannya, silakan ambil. Tapi ganti duduk kita hitung-hitungan, di batu harganya berapa, semen berapa, beli over garapnya berapa. Bahkan kita beli bukan pakai daun, pakai duit. Saya tahu ini tanah dibeli pakai daun, pakai duit, bukan pakai rumput, pakai. Karena itu, saudara, ini yang perlu saya sampaikan. Kenapa ini saya sampaikan? Ada 3 kejadian yang saya mau sampaikan. Satu, tahun 2017 PTPN didatangi oleh oknum-oknum yang mengaku dari Polda, saudara. Mereka meminta supaya PTPN itu membuat laporan seolah-olah kami sini merampas tanah, saudara. Tapi alhamdulillah pihak PTPN tidak mau. Pihak PTPN sendiri yang bicara dengan kami. Mereka katakan Habib Rizik dan MS-nya itu datang, itu melapor, bukan merampas. Dan mereka menebus dari masyarakat. MS itu tidak merambah. Dan mereka itu sebagai penggarap. Kami sangat menghormati penggarap. Jaga. Ada cara kedua. Beberapa warga di Pekancilan sudah dipaksa untuk bikin laporan atau jadi saksi seolah-olah saya ini merampas tanah mereka. Saya dapat laporan ini langsung dari lurahnya saat itu, saudara. Begitu juga dari warganya. Tapi ada menarik, begitu di warga dikumpulkan dibawa ke polisi, saudara, yang melapor polisi gunakan salah satu biong tanah, mafia tanah digunakan oleh polisi untuk membuat laporan. Lalu apa terjadi? Masyarakat begitu diperiksa polisi, apa masyarakat bilang? Bapak polisi salah, bukan Habib Rizik yang menipu kami, itu biang tanah yang menipu kami. Yang lapor itu yang merampas tanah kami, bukan Habib Rizik. Jujur masyarakat Pekancilan, saudara. Ini warga di sini, masya Allah, saudara. Jujur mereka sampaikan Habib Rizik tidak merampas tanah kami. Beli overgarapnya, bahkan kami diizinkan oleh Habib Rizik kalau mau menggarap lagi, mau tanam bertani, silakan. Yang penting bikin perjanjian dengan MS. Gagal lagi, saudara. Jadi mereka melaporkan saya, gagal. Ini sekarang yang ketiga, ngancam lagi sebelum saya pulang. Pokoknya begitu Habib Rizik pulang, ini soal MS ini mau dilaporin lagi. Pokoknya ini dianggap merampas tanah negara. Saya katakan di sini, negara, saudara, siapapun oknumnya, tidak usah bikin masalah, tidak usah bikin kegaduhan. Saya pulang bukan untuk bikin gaduh. Saya pulang, saudara, bukan untuk bikin gaduh. Pesantren ini dibangun bukan untuk bikin gaduh. Pesantren ini untuk mendidik umat. Jadi kalau memang negara membutuhkan tanah ini, sekali lagi saya ulangi, silakan ambil kapan saja. 24 jam saya serahkan ini lahan kepada negara, saya serahkan semua bangunan yang ada di negara. Tapi kita berhitung dulu itu harus ada ganti rugi, saudara. Karena ganti rugi tersebut akan kita bangun pesantren di tempat lain, betul? Betul. Tapi kalau main usir, saya tanya, dia atau lawan? Dia atau lawan? Siap jaga markas syariat? Siap bela
kewakilan ini tetangga pesantren, datang intelijen masuk, wajar disuruh tanda tangan. Kami menolak keberadaan markas syariat di kampung kami. Luar biasa. Saya telepon lurah, Habib gawat ini men, ada selebaran, warga suruh tanda tangan semua. Setelahnya Pak Lurah coba kirim suratnya model bagaimana? Judulnya menolak keberadaan MS. Warga menolak keberadaan MS. Begitu diputar di keliling warga, nggak ada yang mau tanda tangan. Alhamdulillah, nggak ada yang mau tanda tangan. Sampai suratnya, saya ubah judulnya. Tadi kan judulnya menolak, saya ganti mendukung. Warga mendukung untuk pesantren. Kita sebar di warga, semua tanda tangan sudah. Alhamdulillah, berarti warga Amerika mendung, cinta pesan, cinta haba, cinta ulah, takbir. Bagus tidak? Jadi nggak usah khawatir. Pokoknya kalau ada kezaliman kita lawan bersama. Siap? Takbir. Itu saya bisa sampaikan. Saya akan serahkan kembali karena mukanya kelihatannya udah pada biru belum makan. Baik ya kawan, setelah apa yang sudah kita sampaikan tadi, nanti doa akan dipimpin langsung oleh Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Nah, tapi ingat, tadi kita ada 3 sambutan. Yang pertama disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Nah, beliau telah dengan tulus tadi menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada semua pihak atas nama DPP FPI, yaitu atas kerjasamanya selama ini. Alhamdulillah, kita doakan agar Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis panjang umur dan taat dan ibadah, sehat walafiat. Yang kedua, tadi ada sambutan dari Pak Kamsil Lindro. Beliau ini sahabat lama saya, saudara. Beliau juga pejuang dan saat ini menjadi anggota DPD RI atau disebut senator. Nah, senator. Insya Allah beliau tetap bersama kita. Amin. Ya Rabbal, paling tidak Pak Senator barusan udah dengar soalan ini. Paling tidak nanti bisa ikut menyuarakan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang ingin coba-coba berbuat zalim kepada pesantren. Betul? Takbir. Itulah sebabnya begitu saya dengar ada mau gabung pesantren, saya langsung kasih tahu pengurus. Ya udah, kalau begitu nggak usah ditunda, kita bangun aja sekalian masjid rayanya. Sekalian aja kita bangun masjid rayanya, betul? Betul? Kita mau lihat siapa sih yang berani rubuhin masjid raya, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Karena itu terima kasih kepada Pak Kamsil Lindro, kita doakan agar beliau panjang umur dalam sehat walafiat dan taat dan ibadah. Dan yang paling istimewa tadi sambutan dari dai kita, dari guru kita semua, yaitu Dr. Kiai Haji Abdus Somad MALC Hafizahullah Ta'ala wa Rabah. Saudara, beliau tadi dengan telah sangat gamblang, kita semua terharu, saudara. Beliau kemukakan kepada kita bagaimana cintanya kepada Rasulullah, bagaimana cintanya kepada Ahlul Bait, bagaimana cintanya kepada para habaib. Dan semoga saudara, cinta beliau kepada Ahlul Bait Nabi menjadi penyebab beliau akan mendapat syafaat uzma dari Nabi, masuk surga bersama Nabi. Amin ya Rabbal alamin. Dan kemudian para tamu lain, saya minta maaf kalau ada yang belum sempat disebutkan namanya. Di sini masih banyak tamu-tamu. Ada Kiai Oyo dari Kuningan, ada Kiai Abah Rojo Bahar, saudara. Ada Kiai Haji Khattab, dan sini ada Gus Am. Gus Am ini saudara sekjen, kalau tidak salah, sekjen daripada Khidmah NU 1926 yang akan berjuang untuk bagaimana menyelamatkan Nahdlatul Ulama dan membersihkan Nahdlatul Ulama dari pengaruh-pengaruh pemikiran-pemikiran liberal dan pemikiran sesat lainnya. Setuju tidak? Dukung tidak? Silakan berdiri bagi biar semua kena. Gus Am, beliau ini saudara cucu dari cucu atau anak? Cucu
tikus